Bahkan aturannya juga diuntungkan oleh negara yang mengatur Betul aturan. sekali. Karena itu ada 5 usulan kita Husnul di ini. Apa itu, Bang? Pertama, baik DPR maupun pemerintah pahami filosofi kehadiran BUMN bahwa dia adalah sarana, gitu ya, untuk menyejahterakan rakyat. Sarana untuk mengatasi pengangguran, itu posisinya. Jadi dia yang punya tugas utama, sarana untuk mengatasi keterisolasian. Jadi kalau saya potong di sini, sarana mengatasi pengangguran. Jadi jangan sampai BUMN itu membangun, kemudian mengambil tenaga kerja dari luar. Kan kayak gitu. Ini nih, masuk nih. Iya, PT KAI. Terus lanjut, Bang. Kereta api cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dengan program IC The Real Show bersama seperti biasa Dr. Ihsanuddin Nursi, abang saya ini, dan saya Husnul Maria. Alhamdulillah, Bang Nursi sehat-sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga pemirsa sebelumnya juga tetap juga sehat-sehat semua. Sehat jiwa dan sehat raganya, supaya tetap bisa. Bukan dibalik, Husnul. Sehat raga terus sehat jiwa. Sehat jiwanya dan raga. Seperti Indonesia, jiwa dan raganya. Jiwa dan raga. Jadi mensana in corpore sano sebetulnya terbalik. Kita selalu begitu. Iya. Nah, itu nanti tuh Husnul waktu bicara tentang ilmuwan. Materialism gitu. Oke. Bang Nursi. Dan para pemirsa IC The Real Show, terima kasih ya sudah mengikuti, dan para subscribersnya juga, insya Allah ini dalam rangka dan responnya ya. Terima kasih juga karena beberapa saya juga dikirimi beberapa yang japrik ya kepada Bang Nursi, dan kemudian itu kritik-kritik tetap akan kita tampung ya, kemudian masukan-masukan yang baik-baik. Terima kasih. Iya. Kita dengar pasti. Insya Allah, mudah-mudahan itu semua untuk kebaikan, untuk mencerdaskan. Ya. Dan juga terima kasih kepada Mas Aji dong, tim kita yang luar biasa. Mas Aji yang selalu mendampingi kita sampai kemudian harus mengedit dan sebagainya. Bang Nursi, kali ini kita akan bicara ini. Kalau di Indonesia itu kan kita punya yang disebut state-owned company, BUMN. Kayak gitu. Dan itu bedanya sebetulnya kalau kita bahas tentang bagaimana negara mengurus perusahaan-perusahaannya seperti di Amerika dengan mempraktekkan liberalisme yang penuh kayak gitu ya. Sementara kita sebetulnya memiliki, jadi kayak resources itu sesungguhnya, kalau Bang Nursi kan selalu bicara tentang mana yang public good, mana yang private, mana yang quasi. Jadi ini harus kemudian diimplementasikan dengan baiklah. Salah satu kekuatan dari negara sebetulnya, negara kita itu adalah negara dia memiliki BUMN yang itu mestinya memang yang berurusan dengan hajat hidup orang banyak ya, yang public good itu. Makanya saya sangat sedih misalnya dengan pemindahan ibu kota, di satu sisi ekstraktivisme, jadi bagaimana eksploitasi sumber daya, tapi ternyata penggunaan yang pas itu ya untuk resources itu, kalau sumber daya alam itu kecenderungan ukurannya ukurannya sekian ton nikel, sekian ton pasir, sekian ton jadi dihitung akhirnya dengan dolarisme kayak gitu ya. Nah kalau resources gitu ya, bagaimana resources yang diberi oleh Allah kayak gitu, ini kan sebetulnya cuma diberi oleh Allah yang harusnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, tapi pada akhirnya diberikan kepada segelintir orang saja. Yang ya bagaimana nikel di Maluku Utara, di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, kemudian batu bara. Jadi semuanya yang kita bicara tentang resources negara Republik Indonesia, di satu sisi ini adalah negara muslim terbesar di dunia, tapi
rakyat muslimnya miskin. Ya, jadi 1% penduduk menguasai 49% kekayaan. Ada yang katanya 4 orang terkaya di Republik ini kekayaannya sama dengan 100 juta. Rakyat miskin dah. Kesemuanya itu salah satunya pengelolaan BUMN. Katanya yang terakhir saya dengar apa yang mau dipilotkan lagi nih, Garuda katanya mau dipilotkan lagi. Nah, bagaimana Bang Nursi melihat state owned company? Ada kecenderungan dulu kan zaman Megawati ya dijual tuh Indosat. Terus kemudian ada calon presiden yang di dalam kampanyenya selalu bicara buyback Indosat, tapi tidak dilakukan. Nah, banyak hal yang dijual dengan yang selalu ada yang marah juga waktu saya mengatakan kedaulatan negara ini sudah dijual dengan harga murah kayak gitu kan. Bahkan saya tambahkan juga tanpa rasa malu, ternyata ada yang mengkritik, ya nggak apa-apa katanya saya masih orde baru dan sebagainya. Tapi anyway, balik lagi ke isu kita. Bagaimana sih sebetulnya tata kelola dari pengaturan BUMN kita yang harusnya itu keuntungannya tentu saja untuk kesejahteraan atau untuk mengurus rakyat negeri kita ini. Nah, akhir-akhir ini kan kita bicara BUMN dijual, BUMN kolaps, apalagi atas nama isu pandemi COVID-19 itu juga menjadi persoalan-persoalan yang rumit. Nah, melihat itu semua, bagaimana nih dilihat dari ideologinya? Apakah ini bagian dari liberalisme yang ya sudah negara nggak usah ngurus company, atau seperti apa? Bagaimana dengan dihubungkan nanti kalau konstitusi kita jadi ekonomi konstitusi ya, Pancasila dan sebagainya di dalam konteks itu? Kita mulai dari mana nih Bang melihatnya? Iya, kita mulai dari sistematiknya dulu. Oke. Nah, kalau sistematiknya dulu berarti kita bicara filosofinya apa? Ya, tentu saja. Supaya kita tidak konsep dari situ, tidak lari-lari mengikuti filosofi bangsa lain atau negara lain, karena kita punya konstitusi. Filosofinya apa? Yang kedua tentu kita bicara konsepsinya. Nah, lalu yang ketiga kita bicara teorinya. Lalu kalau dalam kerangka politik maka kita bicara kebijakannya, gitu kan? Jadi dari filosofi, konsepsi, teori, kebijakan. Baru kita bicara program atau aplikasinya, baru kita lihat buktinya, lalu kita terakhir konsistensinya. Kan gitu ngelihatnya, supaya jelas gitu. Ketika tim ekonomi perumus Undang-Undang Dasar itu melahirkan pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, modal dasarnya adalah pengalaman Hatta di Belanda. Bagaimana tahun 34 itu Hatta sudah melihat kapitalisme telah gagal. Ditulis kapitalisme telah gagal tahun 34 posisinya. Dan Hatta juga sudah melihat ternyata problem besar dari kapitalisme itu lahirlah ketimpangan-ketimpangan luar biasa. Pemikiran Hatta yang mencengangkan banyak kalangan dalam negeri, termasuk yang namanya mencengangkan Belanda itu saja, itu telah mengganggu kekuatan modal. Nah, terutama mengganggu itu sebelum Meles, sebelum 45. Enggak, maksudnya kan tahun 30-an itu ada krisis. 1914 Perang Dunia Pertama. Economic malaise posisinya kalau Anda pakai istilahnya gitu. Nah, itu kan Perang Dunia Pertama yang sesungguhnya dalam rangka merestrukturisasi situasi perekonomian dari kawasan Eropa ke kawasan Amerika gitu posisinya. Dalam taraf itu hendak mengambil posisi baru dari cerita tentang bagaimana ada Bunda Neno. Assalamualaikum yang baru pulang dari negara Turki. Kangen. Alhamdulillah. Masya Allah. Nanti kita diskusinya. Oke. Jadi Pak, sesungguhnya tergambarkan lewat satu cerita yang nantinya akan kelihatan perdebatan dihotomik antara Adam Smith posisinya dengan Karl Marx. Seru nih sesungguhnya. Kalau saya selalu bicara dengan mahasiswa saya, apakah teorinya Marx itu masih berlakukan dengan jatuhnya komunisme dan sebagainya? Mereka selalu mengatakan, oh udah enggak. Padahal Marx itu inti teorinya adalah
mengkritisi kapitalisme yang sampai sekarang masih bisa digunakan dalam konteks mengkritisi kapitalisme dari kacamata Marx kayak gitu. Sebenarnya kalau melihat Cina masih berhasil tuh, mereka masih berjalan. Tapi dia walaupun diperbaharui dalam beberapa hal. Tapi nanti dulu kita tunda dulu posisi. Saya cuma tadi itu. Lalu artinya dia sesungguhnya bermula dari 1786. 10 tahun setelah Amerika menyatakan kemerdekaannya. 10 tahun itu lahirlah pemikiran Adam Smith, Wealth of Nation. Kategorisasi yang dibangun oleh Adam Smith adalah pentingnya korporasi melakukan kebebasan di macam-macam posisinya dalam usaha itu di sisi. Kenapa sampai akhirnya pentingnya kebebasan korporasi, kebebasan liberalisme dalam perekonomian, melakukan kegiatan usahanya? Karena poinnya adalah Adam Smith adalah pendukung industri, pendukung industriawan. Jadi ada kategorisasi yang dibangun dalam pemikiran Adam Smith adalah liberal. Siapa yang melakukan liberal? Korporasi. Kenapa korporasi? Karena saat itu kekuatan korporasi, si orang-orang kaya itu dalam terminologi politiknya berhadapan dengan kekuatan kerajaan. Jadi sudah terjadi persaingan orang-orang kaya, kaum borjuis, yang nanti akhirnya melahirkan revolusi Prancis nih. Betul. Setelah revolusi Prancis posisinya. Ini terjadi pertarungan tajam antara kelompok raja posisi dengan kelompok kaum borjuasi. Sementara Adam Smith tidak mendukung kelompok raja, dia patut mendukung yang namanya kelompok industriawan. Maka dianggap pentingnya liberalisasi. Pada hakikatnya liberalisasi yang dibangun oleh Adam Smith sesungguhnya sekedar merujuk betapa pentingnya gereja atau negara tidak perlu mengatur yang namanya masyarakat, pasar tidak perlu. Muncullah teori betapa pasar akan terdistorsi jika negara ikut mengatur. Pada saatnya sama pertarungan antara gereja sama negara makin kencang posisinya. Muncul pihak ketiga yang namanya kaum borjuasi seperti ini. Nah, latar belakang seperti ini mempengaruhi pemikiran Hatta sesungguhnya. Apalagi dilihat ternyata Perang Dunia Pertama itu tidak juga membawa hasil apa-apa kecuali cuma memperkuat posisi kaum borjuasi. Artinya dalam rentang 1786 sampai dengan awal abad ke-20, sesungguhnya kan cuma ingin menyatakan betapa pentingnya kekuatan korporasi muncul sebagai pengelola dunia. Itu poinnya harusnya seperti itu. Ideologinya itu, liberalisme itu. Itu poinnya, gitu poinnya kekuatannya. Itu pemirsa, simak terus ya. Nah, kalau jiwanya seperti itu, maka sesungguhnya sejak awal abad 20 sampai dengan pertengahan abad 20, artinya ketika Marshall Plan dijalankan, tesis utamanya tidak berubah. Amerika berbasis kekuatan korporasinya hendak menjadi global superpower. Jadi adidaya Amerika di panggung dunia sesungguhnya basis korporasi. Di sini ketemu tesisnya Krugman. Saya lompat ke tesis Krugman. Krugman menyatakan Anda boleh seperti itu katanya. Anda boleh menjadi dosa. Karena Krugman pada hakikatnya adalah liberalisme. Tapi Krugman menolak bahwa pengelolaan, karena tadi Husun menggunakan tata kelola, Krugman menolak bahwa sesungguhnya pengelolaan korporasi tidak sama dengan pengelolaan negara. Ini jadi yang suka salah nih elit kita di Republik itu. Pertanyaan saya, oh gampang. Nanti kalau jadi gubernur itu sama aja seperti mengelola bisnis. Seorang menteri bahkan menyatakan kelola ekonomi negara sama dengan kelola ekonomi rumah tangga. Mana? Yang basisnya liberalisme aja kayak gitu bilang enggak, beda sekali. Tadi kenapa? Karena tadi Husu sudah bilang orientasi public goods sama orientasi private goods atau orientasi public services sama orientasi private services dan kuasinya itu beda. Kenapa orientasinya beda? Filosofi. Nilai dia filosofinya dulu. Maka kita perlu bicara kayak gitu. Maka Hatta merumuskan perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan bersama. Kan gitu posisinya. Kekeluargaan ini bukan keluarga dalam pengertian darah, bukan oligarki ya. Bukan dalam pengertian oligarki, juga bukan dalam pengertian darah. Bukan dalam pengertian seperti itu gitu posisinya. Lalu kemudian juga kebersamaan. Makanya koperasi itu kan sebetulnya. Itu nanti nih itu implementasi ya. Masih jauh. Oke. Masih jauh. Jadi kalimat pertamanya adalah disusun. Apa artinya? Artinya baik public goods atau private goods atau commercial goods atau kuasi itu harus dirancang oleh pemerintah dalam rangka kepentingan nasional. Ketika masuk dalam rangka kepentingan nasional, dia ketemu tolak ukurnya. Apa itu? Kata pembukaan. Yang saya bilang 5K. Kata pembukaan itu dalam perspektif ekonomi politik 5K. Bebas dari ketertindasan, bebas dari kebodohan,
bebas dari kemiskinan, kan gitu, bebas dari ketimpangan, terakhir yang paling penting, bebas dari kehinaan. Apa artinya? Karena bangsa ini adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Bangsa ini berdaulat artinya berkuasa penuh, merdeka artinya dia tidak takluk pada apapun. Itu kalimat pentingnya. Hanya pada Allah. Hanya pada Allah. Jadi artinya pasal 33 ayat 1 itu ketika ekonomi disusun, motifnya adalah satu, menjalankan amanat kata pembukaan Undang-Undang 45. Rakyat Indonesia, rakyat Indonesia. Jadi bukan setiap penduduk khususnya lagi. Setiap warga negara Indonesia mesti terbebas dari 5K. Dia tidak boleh tertindas, dia tidak boleh bodoh, dia tidak boleh miskin, dia tidak boleh mengalami ketimpangan, dia korban ketimpangan gitu, dan dia tidak boleh punya kehinaan. Wah, itu sampai pada struktur negaranya sendiri tampil sebagai sebuah negara yang politik luar negerinya bebas aktif. Jadi hanya pemimpin negara yang menerapkan 5K tadi adalah negara yang mampu menunjukkan politik luar negeri yang bebas aktif, Husnul. Tanpa itu nggak bisa, mustahil. Ini kita baru bahas pasal 33 ayat 1 loh. Yang tadi kan balik lagi filosofinya, ya kita harus baca ini yang the real brilliant. Para perumus pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Betul. Itu yang brilian. Iya, betul. Soalnya sekarang ada yang bilang ada yang brilliant katanya. Oke, balik lagi. Nah, artinya sesungguhnya pasal 33 ayat 1 ya, perekonomian disusun berdasarkan azas kebersamaan itu posisinya itu sesungguhnya tidak berdiri sendiri. Dia ketemu dengan pasal 23 bahwa APBN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ya kan? Itu pasal 23-nya. Nanti ketemu dengan istilah saya ekonomi konstitusi nih, yang saya sampaikan di Mahkamah Konstitusi pada 2004 ketika saya sebagai saksi ahli untuk menggugurkan undang-undang migas dan undang-undang kelistrikan, termasuk undang-undang penanaman modal. Saya pakai ini istilah ini. Lalu ada orang menulisnya dibalik konstitusi ekonomi, saya nulisnya ekonomi konstitusi gitu. Padahal itu kata-kata saya ekonomi konstitusi di Mahkamah Konstitusi di 2004 Desember, saya ingat betul tuh, Desember 2004. Sudah ketika pasal 33 ayat 1 dia berhubungan dengan pasal 23 khususnya tentang APBN, dan ketika APBN berhubungan dengan moneter, maka pengertian disusun itu berarti uang tidak boleh jadi komoditas ketika masuk ke moneter. Kita sudah bicara ya tentang uang itu. Jadi pemirsa balik lagi ya ke video yang uang itu ya. Nanti ketemu Husnul. Kenapa uang print money, fiat money itu dekat dengan riba, Husnul? Wah, dahsyat. Sampai di situ pola pikirnya luar biasa. Kenapa para perancang mengatakan pentingnya perekonomian itu disusun? Ini nanti perdebatannya tajam, Husnul. Ketemu dengan teori-teori yang sekarang sedang berkembang di kawasan-kawasan barat sana, yang di Indonesia perdebatannya minim. Apa itu? Modern monetary theory atau new money theory. New money theory posisi. Itu baru satu ayat nih, Husnul. Yang berrelasinya dengan pasal 23, pasal 27, pasal 31, pasal 32, pasal 34. Yang dikunci dalam rangka tadi itu pasal 33 ayat 1 posisinya. Lalu yang kedua, ya kan, cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup banyak dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran. Jadi dikuasai negara, bukan dikuasai rezim yang kemudian untuk oligarki, para kroninya. Nah, begitu sampai dengan kalimat cabang-cabang produksi. Ini kan berarti mesti ketemu nanti dengan sumber dayanya. Iya. Nah, makanya ketemu dengan ayat 3. Tapi sebelum sampai ketemu dengan sumber dayanya, di sini sesungguhnya pasal 33 ayat 2 ini tidak mengatakan, negara, pemerintahan, Anda bikin dong yang dikuasai oleh negara itu, yang hajat hidup yang banyak itu yang mana? Yang tidak dikuasai sebagai hajat hidup orang banyak itu dibikin yang mana? Yang kuas itu yang mana? Saya tanya sama Husnul, ada nggak negara bikin itu? Nggak ada. Ya, enak aja kok jual. Udah kayak punyanya keluarganya sendiri gitu loh ya. Jual. Ntar dulu harus tanya kepada Hatta menjelaskan dalam penjelasannya, timnya menjelaskan, jika hajat hidup orang banyak dikuasai, kalimatnya, oleh orang per orang, maka rakyat banyak yang ditindasinya. Ini yang tidak dikehendaki oleh kaum liberalis. Karena berarti bertentangan dengan niat mereka serakah. Ditindas, kalau sekarang saya pakai bahasanya, kita akhirnya karena tanah dikuasai, resources dikuasai, terus kita penduduk
penduduk warga negara menjadi pengungsi nih Bang, setiap saat digusur kan? Ya kayak gitu tadi, dijajah, apa tadi bahasanya, ditindas. Posisinya, pakai kalimat begitu, itu posisinya. Apa poinnya? Seperti saya bilang berkali-kali di Mahkamah Konstitusi juga, betapa pentingnya pemegang mandat kekuasaan negeri ini, siapapun dia, pemegang mandat kekuasaan di negeri ini, gitu ya, atas nama alinea ketiga, berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan didorong oleh Kan Luhur merumuskan mana itu public goods, mana itu private goods, mana itu private komersial, mana itu public services, yang komersial itu yang mana gitu, maksudnya commercial services, mana yang private itu, dan public services itu harus dipisahkan dan dibikin kuasinya. Kalau saya bilang bahkan saya punya 5 skala, bukan cuma 3. Jadi di tengah kuasi dengan itu tuh masih ada satu jenjang lagi gitu, pakai skala lingkarnya tuh 5 jadinya posisinya. Kan dari zaman Soeharto hingga sekarang tidak terjadi. Soeharto masih mendingan, masih 6 bidang dinyatakan itu sebagai public goods. Pendidikan, frekuensi, pelayaran, perkereta apian, PLN. Wah itu nggak boleh itu posisinya jadi public transportasi. Iya, nggak boleh itu. Pelabuhan, kesehatan itu nggak boleh. Sekarang pelabuhan dijual-jual. Iya, apa ini begitu ya posisi. Nanti kita bisa lihat. Nanti pada infrastruktur. Infrastruktur juga harus dipisahkan. Mana infrastruktur dasar, mana infrastruktur pendukung, ya, mana infrastruktur pelengkap. Harus dipisahkan. Ini kan nggak semua infrastruktur dimakan. Nanti kita ketemu nih kenapa kemarin kita bicara tentang pentingnya infrastruktur itu pilah-pilah supaya nih di sini pendapat Sultan Hamengkubuwono X ini benar. Ngapain kalau ada jalan mesti bikin jalan tol? Itu kan sama dengan bisnis katanya. Rakyat kan rakyat sudah membayar lewat pajak. Nah, itu Hamengku di situ benar. Dan perspektif itu Hamengkubuwono X itu benar. Tapi itu semua private sekarang. Itulah pergeseran, itulah false truth. Jadi kalau pakai teori sekarang, pasal 33 itu dibikin false truth. Lewatnya namanya tadi jalan tol. Iya. Dan ngomongin jalan tol, itu benar Bang, yang namanya jalan tol yang kita bangun harganya 10, sekian triliun, dijual cuma 2, sekian. Bener itu? Saya tidak berani konfirmasi karena pertama angka 10,4 gitu ya, 10,4 mestinya dilihat memang dengan nyata. Yang kedua, rasanya untuk merujuk pada kayak gitu, suka tidak suka memang market price menentukan. Jadi kalau market price-nya cuma bicaranya sekitar 2,4 sampai dengan 2,8, berarti problem pada posisi perencanaan pembangunan dan yang 8 kemana? Iya, jelas. 60% loh itu. 0,6. Apa itu yang artinya 0,6 sama 0,3? ICOR. Incremental Capital Output Ratio. Bahwa kebocoran itu mencapai 60%. Itu poinnya di situ. Nah, itu kelihatan gitu ya. Nah, balik lagi ke tadi cabang-cabang produksi yang penting. Artinya dalam bahasa yang lain, siapapun dia, ketika dia tidak menjalankan itu berarti sesungguhnya dia masuk dalam posisi terdikte oleh kekuatan korporasi, Husnul. Suka tidak suka. Soeharto sendiri yang sudah kayak seperti itu kelihatan. Saya sedikit langsung lompat ke aplikasi kebijakan. Soeharto sendiri terdikte kebijakan itu pada tahun 87. Ketika Soeharto menerbitkan kebijakan disebut dengan deregulasi, debirokratisasi yang pada hakikatnya melakukan liberalisme. Itulah neolib. Itulah Paknov Pakto. Bukan cuma Pakto, Paknov dulu. Paknov itu 87, Pakto itu 88. Kita dulu itu sampai hafal ya kayak gitu. Oh, gini kementerian ini, kemudian Pakto, kemudian kita bahas seperti itu. Sekarang ya, karena kayaknya tidak dijejali oleh kebijakan-kebijakan yang tidak jelas ukurannya. Kalau sekarang kan paket kebijakan 1, paket kebijakan 2, paket yang ukurannya apaan gitu. Kacau. Tapi balik lagi sekarang. Salah satu indikator Soeharto terperangkap ke dalam kebijakan neolib itu adalah ketika bea cukai diserahkan ke SGS. Nah, itu bukti public goods, public services diberikan kepada commercial services. Tuh. Menjadi private services. Bayangkan bea cukai sebagai public services diserahkan ke SGS, sebuah perusahaan korporasi Prancis. Gimana ceritanya? Itu kan punyanya rakyat yang membayar. Iya. Coba kebayang nggak waktu itu? Itu betapa kuatnya kaum neolib, kaum mafia Berkeley itu bermain di situ posisinya. Nah, saya ingat salah satu artikel saya misalnya pesan sponsor Richard Luger supaya Soeharto
tidak menjadi presiden pada tahun 87 sampai 88 sampai dengan 93. Tapi sesungguhnya ada pesan Soeharto tidak jadi presiden pada 83 ke 88. Tapi forget it, lupakan. Karena kita sedang bicara ekonomi politiknya, bukan politik ekonominya. Nah, itu pasal 33 relasinya begitu. Sekarang kita bicara yang pasal 33 ayat 4. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, Anda bisa lihat siapa penguasa sawit? Siapa penguasa pertambangan? Waduh. Siapa penguasa emas? Siapa penguasa nikel? Siapa penguasa macam-macam posisi? Habis kan? Bumi, air. Jadi mereka jadi bahkan air. Iya. Air minum. Iya. Sudah dibawa itu sama Muhammadiyah ke Mahkamah Konstitusi. Sudah dibatalkan. Tapi tidak berani dilaksanakan. Iya. Karena apa? Karena Mahkamah Konstitusi akan bilang hak untuk mengeksekusi bukan pada kami, dan itu dibiarkan. Apa artinya? Pasal 33 tapi mereka 3. mengatakan, oh iya kita nggak ngambil air, sekarang kemasan. Itu false truth. False truth. Makanya mereka bilang AMDK, air minum dalam kemasan. Ada lagi yang bilang air minum isi ulang. Iya. Air minum isi ulang galon. Airnya ngambil itu air tanah. Iya, air tanah posisinya. Artinya kalau kita ambil dalam konstitusi begitu, tegas-tegas saya menyebut bahwa sesungguhnya pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 yang berhubungan dengan pasal 23, pasal 27, pasal 31, pasal 32, ya, pasal 34, kemudian dipilari oleh semangat para penyelenggara negara yang kemudian cerebralnya itu adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka sesungguhnya dia dipayungi oleh kata pembukaan. Begitu Husnul mikirnya. Jadi ada basis fondasi ya, fondasi dasar tadi pasal 33 punya relasi dengan pasal 23, pasal 27, pasal 31, pasal 32, pasal 34 gitu, yang semangat para penyelenggara yang begitu kuat, tapi kemudian serebralnya, otak depannya adalah negara berdasarkan ketuhanan Maha Esa yang kemudian dipayungi oleh kata pembukaan. Sesungguhnya dia punya amanah cuma satu, Husnul. Bebaskan bangsa ini dari ketertindasan apapun bentuknya. Karena tuntutan adalah mengangkat harkat martabat bangsa. Nah, konstruksi ini sesungguhnya hanya terjadi kalau Anda sungguh-sungguh memegang sumpah jabatan demi Allah, Husnul. Jadi relasi BUMN itu sesungguhnya menjalankan itu. Jadi bukan menggunakan balance scorecard. Tidak melulu sekedar menggunakan balance scorecard. Saya heran kalau saya terus terang ketika BUMN diukur keberhasilan, Key Performance Indicator namanya, KPI. Key Performance Indicator. Menggunakan balance scorecard, saya heran. Saya terus terang, saya menjadi pembicara di Kementerian BUMN sejak saya keluar dari DPR posisinya gitu ya. Berkali-kali dan saya heran, Anda kok bisa sih menggunakan balance scorecard tanpa memilah-milah dulu mana public goods gitu ya, mana commercial good gitu posisinya, tanpa mana kuasinya. Kok Anda bisa langsung menggunakan balance scorecard itu hanya untuk perusahaan swasta posisinya, bukan untuk BUMN. Dari situ kemudian kita mesti pilah-pilah mana BUMN yang sepenuhnya dalam posisi public goods, mana BUMN yang sesungguhnya punya tugas dalam rangka menjalankan kebijakan pemerintah. Tapi gitu, mereka selalu gitu argumennya katanya kenapa dengan privatisasi dan sebagainya itu mengatakan bahwa mereka nggak efisien. Itu apa artinya? Ukuran efisiensi itu hanya boleh efisiensi dalam pengertian input per output. Pengertian teknikal kan input per output. Yeah. Technical input per output. Itu dewanya korporasi indikator itu. Itu profit taking berpikirnya. Itu yang waktu itu saya tanya kepada calon yang saya bilang, bagaimana menjadi kepala negara, kepala pemerintahan tidak hanya cuma berpikir profit oriented, tapi berpikir melayani rakyat. Betul. Melayani rakyatnya itu poinnya, baru kemudian kita bicara ini. Saya bilang nih Husnul, kalimat melayani rakyat itu ada 3 makna pokok. Real economic dalam rangka mengatasi kemiskinan itu BUMN. Apa poinnya? Membuka lapangan kerja. Iya. Membuka keterisolasian, gitu loh. Iya. Jadi membuka lapangan kerja, membuka keterisolasian, melakukan inovasi, ya. Melakukan inovasi itu tugas BUMN loh. Karena dia pakai APBN. Pakai APBN,
begitu loh mikirnya. Jadi bagaimana membuka lapangan kerja, bagaimana membuka keterisolasian sehingga terjahit yang disebut dengan connectivity tadi, baik connectivity dalam pengertian rail, jalan, jembatan, macam-macam, ataupun internet, posisinya begitu ya. Itu connectivity posisinya. Lalu kemudian juga ini inovasi. Lalu unik itu berikutnya adalah meningkatnya kualitas kehidupan perekonomian masyarakat yang diukur dengan macam-macam. Itu tugas BUMN, dikasih oleh negara untuk melakukan itu gitu. Jadi bukan balance scorecard gitu loh. Bukan balance scorecard. Tapi ya luar biasa, ini the real brilliant dari para pendiri bangsa itu. Karena itu ada, ini kan kita bicarakan kalau nanti rakyatnya miskin, itu kan akan dekat dengan kekufuran. Iya. Iya kan? Iya. Itu kata Rasulullah kan begitu. Nah di situ letaknya sebenarnya value yang ditaruh. Kalau tadi bicara tentang filosofi, bicara tentang pemikiran-pemikiran yang melatari dari itu bangunan konstitusi kita. Itu makanya tadi saya gunakan alinea 3, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bukan rahmat Tuhan loh. Menggunakannya rahmat Allah yang Maha Kuasa. Lalu di berikutnya, dan didorong oleh keinginan luhur. Artinya tanpa pamrih loh. Tanpa kepentingan politik loh, kecuali kepentingan nasional, kepentingan negara yang setinggi-tingginya. Kepentingan itu politiknya ada kalau kepentingan politik yang negara, bukan kepentingan politik partai, kelompok, bukan kepentingan politik kelompok, kroni, partai dan sebagainya, tapi kelompok seluruh anak bangsa. Artinya ketika Anda bergeser dari suprastruktur politik, dalam hal ini partai politik, menjadi infrastruktur politik, dalam hal ini pemerintahan, baju Anda sebagai partai itu copot. Itulah yang dilakukan oleh para pendiri republik. Mereka tidak lagi berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok itu berdasarkan kekuatan. Nggak boleh, kecuali satu, PKI. Yang mencoba berganti-ganti macam-macam dan menyelusup kemana-mana dalam rangka menguasai negara. Ya, dia kayak bahasanya apa itu kalau nggak kelihatan itu baru bunglon. Bukan bunglon, apa istilahnya Mas Haji kalau di kelompok Syiah itu kan ada tuh yang dia tidak terlihat, terus kemudian nanti ini nggak ngerti saya itu. Tapi poinnya adalah kalau kita coba ambil dicek. Kalau kita ambil dalam konstruksi bagaimana didorong oleh keinginan luhur, maka tiap anak bangsa tidak boleh kejebak dalam posisi kepentingan sesaat. Jadi siapapun dia dalam satu periode manapun, dia harus tetap menjunjung tinggi kepentingan nasionalnya. Artinya ada idealisme yang dipanggil, bukan idealisme berarti pragmatis. Pertanyaan saya sah doh selama ini. Apa tuh? Hai Presiden. Dari mana kau punya kekuasaan untuk memberikan resources, eksploitasi yang tadi emas, nikel, air, laut, dan sebagainya kepada segelintir orang kroni di Republik ini? Di mana kekuasaan itu sumbernya? Sumber kekuasaan itu pasal mana yang diimplementasikan? Nggak ada. Nih buktinya. Nggak boleh. Nggak boleh, betul sekali. Ini loh yang namanya tadi dijelaskan oleh Bang Nursi. Itu baliknya di situ posisi. Nah, kalau kita ngambil yang format begitu, jadi kita sudah punya 3 sesungguhnya. Nanti teorinya, kita sudah punya filosofinya, konsepnya. Kita sudah punya konsepnya. Teorinya bagaimana? Saya selalu bilang, teori BUMN itu adalah teori di mana modal sosial sama dengan modal finansial. Disitulah terjadi sinergisitas, terjadi yang namanya akomodasi, terjadi yang namanya equilibrium, gitu posisinya, antara kekuatan modal sosial sama modal finansial. Nah, di dalam modal sosialnya itu ada tambahan. Kalau sementara modal sosial yang dibangun oleh Barat kan cuma 4. Ada value, ada komitmen, ada trust, lalu ada yang namanya social network. Iksan Nusi menambahkan leadership. Ya. Mereka kadang-kadang nggak bahas leadershipnya, padahal kalau nggak ada leadership nggak bisa karena liar. Nah, karena mereka liberal gitu loh, makanya pasar. Pasar itu teorinya market itu mengurus dirinya. Social market. Jadi pasar sosial, makanya tidak ada leadership. Nah, Iksan Indonesia menyatakan nggak bisa, harus ada leadership. Oke. Modal finansial seperti biasa, ada money, ada man, ada machine, kan gitu kan? Lalu ada tanah, ada land posisinya. Jangan man aja. Iya, ada man, ada woman juga. Jadi artinya ada sumber daya, ada human capital posisinya. Ada posisi. Yang terakhir Iksan Indonesia menambahkan data.
Jadi modal finansialnya ditambah dengan terakhir data. Kalau ini sifatnya akomodatif, kalau ini sifatnya sinergi, kalau ini sifatnya kemudian dia equilibrium, maka yang mengekuilibriumkan, yang menyeimbangkan, yang sinergikan itu peran kenegaraan, peran pemerintahan. Disitulah muncul istilah bahwa kekuasaan negara tak terbatas. Di situ Husnul. Jadi pengertian kekuasaan negara tak terbatas itu dalam rangka tadi menyeimbangkan antara kekuatan modal sosial sama kekuatan modal finansial yang tujuannya tadi 5K. Gitu larinya. Jadi balik lagi bahwa sejarah dari pemikiran untuk membangun negara sebetulnya kan di situ, karena negara bukan hanya penjaga malam, negara bukan itu, tapi kembali lagi negara juga berfungsi yang itu tadi. Nah, Waterstadt itu dalam teorinya Husnul, kalau kita belajar ilmu politik atau belajar ilmu negara di kampus itu, di kampus kita gitu, di kampus Anda, di kampus saya, itu latar belakangnya adalah karena kaum burjuasi memerlukan pengamanan. Jadi kelompok elit burjuasi yang diperluas oleh menjadi ketika Waterstadt itu diperluas menjadi bagaimanapun pihak pemegang senjata tidak perlu pengertian keamanan, tidak perlu pertahanan, itu berpihak pada kaum burjuasi itu Waterstadt. Negara penjaga malam. Jadi kalau di sini bahasanya lain lagi, Bang. Apa tuh? Centeng. Bodyguard. Makanya saya bilang kan waktu itu, tunjukkan kepada saya mana jenderal yang bukan centeng. Ada sih, ada, bukan berarti nggak ada ya. Ada yang patriot itu ada. Iya, pasti ada. Apalagi saya pernah bertanya dalam pertemuan terbatas dengan sejumlah jenderal di satu tempat di mana sipil satu-satunya saya bilang, di mana sih Sabta Marga itu sekarang? Saya mesti cari di mana, saya bilang. Lagi libur. Lagi libur. Tapi lupakan. Sabtu. Lupakan Husnul. Kita sedang balik lagi. Kita sedang mengingatkan pada tingkat teori. Jadi ada social, modal sosial, dan modal kapital sebetulnya kalau kita di dalam beberapa teorinya. Ya, modal kapital, modal finansial. Finansial. Posisi. Teorinya itu posisinya. Nah, aplikasi kebijakannya itu berarti ya posisinya ditentukan tadi, salah satunya menentukan mana komoditas public goods, mana komoditas public services gitu ya, mana komoditas kuasi posisinya. Yang kedua, menentukan posisi bagaimana sesungguhnya peran pemerintahan, peran para pelaku posisinya, peran pelaku ekonomi ya. Yang kedua posisinya. Yang ketiga, di sini menentukan jenis pasar. Pasar pun terbagi 3 jadinya. Ada pasar yang bisa diintervensi oleh pemerintah, pasar yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Apa poinnya? Setiap kegagalan kaum korporasi, kaum kapitalisme, tidak tangani ke bawah, minta kepada rakyat. Apa? Negara juga bayarin, enggak? Loh, kasus Amerika iya. Krisis di Amerika. Iya, krisis di Indonesia. Bail out. Iya, itu bukti bahwa sesungguhnya setiap krisis kapitalisme selalu menengadahkan tangannya ke rakyat. Nah, padahal mereka penikmat gitu. Jadi itu yang di video kita ya, tentang rakyat membiayai konglomerat menikmati. Itu poinnya ada. Yang ketiga itu third position. Yang keempat, ini berarti harus diatur bagaimana close open circuit ekonomi. Kapan kita bicara terbuka perekonomian, kapan bicara tertutup. Dia artinya bersifat dinamis. Ketika negara ini betul-betul sudah dalam posisi full capacity dan mampu menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat pada satu komoditas, kita terbuka. Tapi ketika negara ini penuh dengan kapasitas posisi juga belum mampu, kemudian kita tertutup. Jadi tidak serta-merta kita matikan terbuka atau kita matikan tertutup, nggak begitu. Dinamika itu di mana? Lagi-lagi ke peran pemerintahan. Itu yang saya sebut sebagai close open circuit ekonomi. Jadi faktor-faktor produksi yang ada itu dioptimalkan sedemikian rupa bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bukan seperti sekarang. Faktor-faktor produksi pada sumber daya Anda lempar keluar seperti era penjajahan, seperti yang Anda bilang. Yang kalau teman kita yang sudah meninggal itu bilang ekonomi primitif. Barang mentah selalu dijadikan alasan untuk kekuatan ekspor. Nah, posisinya begitu ya. Dan akhirnya mereka selalu bangga bahwa growth kita sekian, padahal dia cuma growth dari mana? Itu bukan growth. Kau rampok itu namanya resources, terus kau jual, terus kau bilang growth. Bukan kreativitas kita, tapi kan cuma ngambil tanah yang ini nikel, batu bara yang kayak gitu. Nah, disitulah
kita bicara tentang kebijakan akhirnya. Kebijakan dalam pengertian yang bermuatan pada bagaimana filosofinya, bagaimana konsepsinya, bagaimana teorinya. Nah, kebijakannya seperti itu. Harus dibuat kayak gitu dalam rangka tadi tetap melihat, kalau saya bilangnya begini, saya tidak mau disebut sebagai ultra nasionalisme, bukan. Walaupun orang menuding saya sebagai ultra nasionalisme. Kan memang teorinya kan ada tiga, liberal, Marxism, sama nasionalisme. Tapi kalau nasionalisme itu artinya kan kita bisa juga liberal tapi di dalam konteks national interest kan. Iya. Jadi kita bukan nasionalisme kemudian kita jadi komunis kan? Dan bego. Bukan sekedar komunis dan bego. Dan bego kayak gitu. Nah, saya mau bilang kenapa kayak gitu, Husnul. Sejumlah orang yang menyebut Anda atau saya sebagai nasionalisme ultra buta, katakanlah begitu, sebagai nasionalisme buta posisinya, atau katakanlah nasionalisme zaman yang katakanlah zaman merkantilisme. Saya mau tanya sama Anda, Husnul, dari zaman 2008 hingga hari ini, siapa presiden Amerika yang tidak nasionalis? Satu. Yang kedua, dari zaman 2008 dia ngomong American first. Iya. Nah, satu. Yang saya pindah ke Cina. Dari zaman Hu Jintao sampai dengan Xi Jinping, siapa yang tidak bicara nasionalis? Memang TKA datang itu alasannya apa? Nasionalis. Karena negara Cina tidak mampu memberi makan kepada 1 sekian miliar penduduknya, maka dia ekspor. Bukan cuma ekspor, dia beli dengan trap. Itu kebijakannya dalam rangka apa? Nationalism. Gitu loh maksudnya. Begitu. Itu kita ngambil 2 contoh negara. Kita ngambil contoh 2 negara lagi di Eropa. Angela Merkel atau kemudian Macron. Luar biasa. Prancis apa? Jerman. Wah. Tapi rakyatnya juga luar biasa. Iya. Rakyatnya itu konsumsinya 75% mengkonsumsi produk dalam negeri. Kalau kita malu pakai baju harus dari Italia, pakai tas dari kayak gitu. Itu yang disebut dengan xenocentrisme. Karena Anda berhasil dibilang xenofobia. Itu nanti masuk ke dalam kerangka perdebatan intelektual. Tapi nggak apa-apa kalau di dalam. Nanti aja kita berdebat. Balik lagi ke kebijakan tadi, ada public good, ada private good, ada quasi. Yang terakhir yang kelima, tentang bagaimana mengatur ekonomi internasionalis. Gitu. Jadi sistem ekonomi internasional itu, perdagangan internasional, posisi itu harus diatur dalam 5 prinsip. Husnul, ini bahan saya sejak saya menjadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi 2004. Artinya sudah 17 tahun saya bicara seperti ini. Yang kemudian tidak saya lihat dalam kerangka pemerintah mencoba menerapkan itu dalam kebijakan. Ini kita baru bicara 1 poin loh di BUMN. Kita belum bicara dalam kerangka fiskal dan moneter dalam posisi pasal 32, posisi 27 ayat 2, posisi kemudian pasal 34 belum bicara seperti itu. Baru 1 saja. Apa poinnya dari tarik seluruh ini? Anda nggak layak bicara BUMN injeksi mati. Nggak layak. Kenapa? Anda belum pernah menyelesaikan dengan baik amanah konstitusi tentang pasal 33 di konstruksi BUMN kok. Belum layak Anda bicara suntik mati. Jadi itu undang-undang Omnibus. Anda tahu nggak? Yang namanya BUMN memang diminimalkan itu atas perintah IMF. Sejak Lloyd posisinya, katakan bagian itu satu. Ya kan IMF, World Bank, UN itu adalah instrumen dari liberalisme. Jelas sudah pasti. Nah, kalau itu kita ketahui bahwa sesungguhnya memang mereka tidak menghendaki adanya state-owned company atau state-owned enterprise istilah Husnul tadi memang posisinya. Maka saya teringat pada tahun 2008. Saya lompat ini daripada posisi aplikasi. Tahun 2008, ketika Amerika dikalahkan dalam perang dagang dengan Cina, maka seluruh media mainstream Barat, itu memasalahkan satu hal, Husnul. Corporate capitalism versus state capitalism. Itu jelas sekali kalimatnya. Corporate capitalism versus state capitalism. Nanti Mas Aji tinggal tayangin apa yang saya bilang ini, apa indikatornya state capitalism. Itu dimulai dengan permainan perang harga minyak, energy price war, yang kemudian mereka masuk ke dalam yang namanya industrial manufacture war, istilah akademiknya, tapi dalam istilah pemberitaannya trade war. Lalu mereka masuk ke dalam posisinya tadi, energy price war, industrial manufacture war atau trade war berikutnya. Lalu berikutnya mereka masuk ke posisi financial currency war posisinya. Yang sesungguhnya dan sekarang ditambah lagi apa itu yang koin-koin apa itu? Iya,
saya nggak Bitcoin, cryptocurrency posisinya. Jadi Nah berikutnya setelah kita masuk yang namanya ICT, mereka masuk ke economic war yang kemudian diterjemahkan oleh mereka sebagai perang dingin perekonomian, Cold War economic. Jadi perang dingin perekonomian posisinya. Ekonomi. Tetapi kalau mau dilihat di sini sesungguhnya perang sistem, Husnul. Jadi dedolarisasi, tadi Husnul sudah bilang, sumber daya, ujung-ujungnya, ini omongan Husnul sederhana sekali, tapi ternyata dalam artinya. Saya bilang Anda, pengertian sumber daya yang digeser dengan menggunakan dolar, dan dolar itu adalah fiat money, dan kemudian kebebasan mencetak uang itu pada Amerika, sesungguhnya Anda terdikte, Husnul. Saya bilang sama Anda, Husnul, sesungguhnya iya, posisinya begitu gitu loh permainannya. Terjajah. Jadi menggeser posisi bagaimana sumber daya dinilaikan dengan uang dalam pengertian dolar. Padahal pada saat yang sedang terjadi ICT, currency war posisinya, tadi posisinya gitu. Maka sesungguhnya yang sedang terjadi adalah bagaimana dunia tidak bisa seakan-akan tidak bisa keluar dari dolar, tapi akhirnya mereka sadari ketika masuk ke dalam yang namanya ICT war atau katakan dalam perang digital, mereka suka tidak suka balik ke Bretton Woods yang mereka sebut sebagai Bretton 2.0 posisinya. Tetapinya lagi yang mesti kita tahu, di sini. Perdebatan tentang corporate capitalism melawan state capitalism yang kemudian muncul dalam pertarungan sistem. Yang di satu sisi mereka merancang tentang New World Order, tapi di sisi lain dilawan dengan Belt and Road Initiative. Ini kan pertarungan sistem nih. Pertarungan sistem. Pada hakikatnya sama. Ujungnya apa itu? Bagaimana dua negara ini ingin mengatur dunia dalam perspektif perekonomian menurut mereka. Saya menyimpulkan sama-sama dalam kerangka sistem fasis. Kenapa? Karena si corporate capitalism itu basisnya hanya segelintir perusahaan. Tidak lebih dari sekitar 5 sampai dengan 60 perusahaan. Tidak lebih. Sekitar 5-60 perusahaan. Kebetulan bukunya mas saya banyak bener tuh. Kaji referensi saya, Anda bisa lihat salah satunya gitu, tebal-tebal bukunya kayak gitu ya. Tapi pada saat yang sama, ini kan false truth-nya adalah customer is king. Ini false truth-nya karena tidak pernah customer itu king. The corporate is king posisinya dalam kerangka ini. Kita pindah ke namanya state capitalism. Kan sosialisme. Bagaimana Cina menentukan? Di situ kelihatan. Kalau begitu, siapa sesungguhnya penentu pasar? Ya mereka. Itu artinya saya berkesimpulan, dan ini kemudian mereka juga ngakuin ini sudah fasis sistem, ini sistem fasis posisinya. Ini hubungannya dengan state corporate crime. Nah, nanti akhirnya kekuatan dikte nih. Karena disebut dengan state corporate crime itu jatuhnya ke situ. State corporate crime karena dia menjajah rakyatnya, merampok sumber alamnya. Itu yang saya bilang mestinya tetap dibagi. Mana wilayah negara, mana wilayah kuasi, mana wilayah masyarakat. Tapi liberalisme nggak begitu, Bang. Liberalisme dia negara-negara itu membuat coupling-coupling di dunia. Ya di coupling-coupling, kemudian bikin aturannya. Jadi legal. Sepertinya legal. Sementara rakyat seperti yang kita yang tidak dianggap tidak berdaya ini cuma dikasih mainan-mainan apa yang ya berdemokrasi, berisu tentang korupsi kayak gitu ya, kemudian human right, kemudian isu-isu lingkungan yang itu retail gitu loh, tidak ini. Tapi pada dibalik itu mereka sudah yang tadi yang saya sebutkan state corporate crime, di mana kolusi antara korporatisme, corporate ini dengan negara, menggunakan negara di dalam penguasaan sumber daya maupun penguasaan dunia. Istilah Anda state corporate crime itu di Amerika disebutnya apa? Kudeta korporasi. Anda nggak sadar itu bahwa sesungguhnya di balik kata-kata Anda itu dia sudah masuk ke dalam kudeta korporasi. Kenapa? Karena korporasi mengkudeta kedaulatan rakyat. Itu sudah sampai di situ kajian di Amerika sendiri. Itu di Amerika sudah kayak gitu ngomongnya. Kita belum ya? Belum. Anda karena ngomongnya kayak gitu, saya cuma ingat bacaan saya. Kalau di Amerika itu sudah sampai pada kajian betapa korporasi melakukan kudeta kedaulatan rakyat. Padahal kita sudah merasakan itu, kita sudah bicara seperti itu, tapi kadang-kadang tidak dipercaya kayak gitu. Nggak apa-apa. Kan. Itu karena yang tadi penting kita sampaikan. Enggak, itu nggak apa-apa Usul. Itu karena memang salah satu bentuk xenocentrisme. Nggak apa-apa Husnul, ya. Lupakan itu. Tapi kita akan mengakhiri di sini. Jadi ketika
para pihak bicara tentang tagihan BUMN kepada pemerintah. Yang besarnya 175 triliun, yang tahun lalu cuma 135 triliun misalnya, sekarang menjadi 175 triliun. Atau kemudian soal PMN, penyertaan modal pemerintah, atau kemudian banyaknya BUMN yang merugi. Atau gini, caranya mereka ini korporatif crime-nya itu ya. Ini BUMN, kemudian punya anak-anak perusahaan yang kemudian padahal itu BUMN ini pemegang modalnya sampai ini, tapi kemudian itu dianggap swasta. Itu karena kesalahan tesis di Undang-Undang 25 tahun 2007 tentang BUMN adalah aset pemerintah yang dipisahkan, aset negara yang dipisahkan. Pengertian dipisahkan itu perdebatannya ramai sekali. Kemudian saya salah satu saksi ahli dalam konstruksi gugatan itu gitu ya, berkaitan dengan itu. Tapi bagaimanapun kita bicara bahwa sesungguhnya BUMN tidak pernah bisa berdiri tanpa negara. Iya. Jadi apapun ceritanya. Karena kan masih menggunakan APBN juga. Iya. Artinya tetap aliran uangnya itu sama seperti kalau uang adalah darah, kalau uang adalah, maka kata binnya atau bintinya itu dia bisa bergeser. BUMN bin negara. Iya, semuanya begitu. BUMN ini apa mudzakkar atau muannas? Udah pakai ngomong laki atau perempuan itu. Begitu loh posisinya. Bin atau binti, Anda tetap negara posisinya. Karena menggunakan seluruh fasilitas negara di dalam konteks itu. Bahkan aturannya juga diuntungkan oleh negara yang mengatur. Betul sekali. Karena itu ada 5 usulan kita hostnya ini. Apa itu, Bang? Pertama, baik DPR maupun pemerintah pahami filosofi kehadiran BUMN, bahwa dia adalah sarana, gitu ya, untuk menyejahterakan rakyat, sarana untuk mengatasi pengangguran, itu posisinya. Jadi dia yang punya tugas utama, sarana untuk mengatasi Jadi keterisolasian. kalau saya potong di sini, sarana mengatasi pengangguran. Jadi jangan sampai BUMN itu membangun kemudian mengambil tenaga kerja dari luar. Kan kayak gitu. Ini nih masuk nih. Iya, PT KAI. Terus lanjut, Bang. Kereta api cepat khususnya. Ini bahasannya tersendiri. Jadi tadi bagaimana menyejahterakan, bagaimana mengatasi pengangguran, bagaimana mengatasi kemiskinan. Tadi saya bilang bagaimana berinovasi. Wajib. Karena dalam rangka membangun kompetensi bangsa. Oh, tapi sekarang sudah ada, Bang. Apa tuh? Lembaga baru. Namanya apa? Namanya BRIN. Ya mudah-mudahan dia bisa berkontribusi kepada BUMN untuk melahirkan inovasi. Kasihan nama Lipi aja saya ingin mengatakan di sini bukti kerancuan berpikir dari struktur mulai tadi filosofi sampai struktur kebijakan dan implementasinya. Jadi ini salah satu dari pemikiran-pemikiran evaluasi. Ya, terus ada lagi, Bang. Yang 5 tadi. Yang terakhir yang kelima, selain dia punya tugas inovasi, dia harus punya tugas yang paling penting ini. Dia harus betul-betul membebaskan bangsa ini dari tekanan-tekanan perusahaan-perusahaan asing lain. Karena bagaimanapun, yang namanya kekuatan korporasi, kapitalisme itu, kapitalis korporasi posisi, dia pasti berfokus pada satu. Mengambil sebesar-besarnya pajak hajat hidup orang banyak. Dia akan masuk ke posisi hajat hidup orang banyak. Kenapa? Karena itu mereka menentang saunya namanya state owned enterprise atau state owned company. Betul. Poin mereka seperti itu, menolak habis-habisan. Ya, hajat hidup orang banyak itu adalah fokus mereka. Mereka akan karena dia akan mendapatkan keuntungan dari luar biasa itu. Dari situ. Dengan mudah. Dengan mudah posisinya. Kayak gitu. Dan Anda mesti tahu. Salah satu gagas penting, tadi Anda sudah bicara privatisasi, salah satu gagas penting dari korporasi, kekuatan kapitalisme korporasi itu adalah melakukan pencacahan, unbundling namanya, dicacah-cacah, agar tidak terjadi penguasaan dari hulu ke hilir. Padahal korporasi bikin hulu ke hilir. Teorinya apa, Bang? Apa? Teorinya kan interlocking, penguasaan bahan baku, konglomerasi dari hulu ke hilir. Tapi kalau negara BUMN nggak kapitalisme itu kayak gitu. Tapi kalau BUMN nggak boleh. Makanya ada KPPU, Komisi Persaingan Usaha. Konglomerasi dari hulu ke hilir. Hulu ke hilir posisi. Nah, saya kira itu dulu. Kita nggak perlu bicara teknis soal rugi, untung. Itu buat saya itu balance scorecard. Itu buat saya itu angka-angka. Iya, angka-angka. Walaupun penting, tapi saya ingin mengatakan ini prinsipnya. Prinsipnya dulu.
Dudukan dulu masalahnya pada tempatnya. Supaya tidak zolim. Iya, benar. Supaya kita tahu mana yang statusnya memang hajat hidup orang banyak, mana yang merupakan kemudian hajat komersial, mana yang kuasi antara hajat hidup orang banyak dengan hajat komersial gitu posisinya. Jadi sebetulnya kita tidak menentang yang namanya kepemilikan korporasi. Nggak menentang kita. Yang kita tentang adalah korporasi dengan cara seperti itu, yang kita dengan liberalisme ini atau komunisme itu tidak ada nilainya yang agung kayak gitu ya, luhur ya tadi itu. Didorong oleh keinginan luhur, tidak ada keinginan luhur, dan tidak ada kepasrahan kita kepada Sang Maha memiliki kayak gitu kan. Sang Maha memiliki alam, Sang Maha memiliki tambang, Sang memiliki hutan, Sang Maha memiliki diri kita juga. Jadi waktu cerita Kalimantan itu rame-rame main kayu gitu ya. Saya waktu itu masih anggota dewan. Saya bilang, Anda enak saja motong-motong hutan yang diameternya 1 meter. Memang Anda bisa menciptakan kayu yang diameternya 1,25 meter, 1,5 meter. Marah saya. Berhenti, saya bilang, bongkar izinnya. Saya pernah kayak gitu, Husnul. Kenapa? Karena saya kecewa. Terus terang saya kecewa. Apalagi kemudian setelah dari namanya kayu bergeser ke batu bara dan energi, yang saya bilang ujungnya nanti bencana. Dan ini kasihan deh Kalimantan Timur ini lagi ini bulan madu untuk jadi ibu kota. Padahal di sana nggak punya air. Akhirnya nanti airnya ngambilnya dari Kalimantan Tengah. Dan itu tinggal sedikit. Nah, pertanyaan saya, apakah nanti rakyat di Kalimantan Timur, di daerah yang akan jadi ibu kota baru, nasibnya tidak sama seperti nasibnya Bang Nursi, orang Betawi di Jakarta yang tergusur dengan super blok yang dikuasai oleh sekelompok rezim. Tapi saudara-saudaranya Bang Nursi. Berapa orang seperti saya tidak tergusur sama sekali, bahkan saya tetap di tengah kota. Iya, alhamdulillah ala kulli hal. Begitu kira-kira Husnul pembahasan kita. Terima kasih Bang Nursi. Belum bicara dulu angka. Kalau bicara angka boleh kapan aja saya siap. Enggak, tadi konsep yang sangat penting yang kita harus pahami ya pemirsa ya. Ikuti terus di IC Thrill Show, apa yang kita sampaikan mudah-mudahan berguna. Insyaallah, amin. Insyaallah untuk kebaikan dan untuk membangun peradaban bangsa ini supaya tidak hina. Ya kan, bagaimana kita kembali lagi menjadi bangsa yang berwibawa, bangsa yang kalau pakai konsep Al-Qur'annya fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim. Wih, itu usulnya. Masya Allah. Kenapa fi ahsani taqwim? Karena harinas anfa'uhum linnas. Wah, itu sebenarnya. Jadi menempatkan gitu ya manusia, karena manusia itu sudah Allah ciptakan sebagai makhluk yang sempurna kayak gitu. Dan dalam posisi saling bermanfaat satu sama lain, bukan saling memanfaatkan, tapi memberi manfaat bagi orang lain gitu posisi. Itu kan yang nantinya kita lapor kepada Sang Maha Khalik kayak gitu ya. Jadi orang yang sukses adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Sampai di sini pemirsa, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan lagi lebih detail, lebih teknis ya, untuk isu yang implementasi dan evaluasi. Mungkin nanti kalau Bang Nursi bisa share tentang 1-2 dengan angka-angka kan. Kalau Bang Nursi kan jago tuh dengan argumen-argumen mereka karena mereka bicara angka kayak gitu, bicara statistik gitu. Kadang-kadang saya juga bilang ya memang angka-angka itu tidak lie, tidak berbohong, tapi tidak bisa menjelaskan the whole kompleks dari apa yang sedang terjadi. Padahal numbers million meanings. Tergantung kepada siapa yang membacanya. Tergantung orang yang berpengetahuan atau tidak. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kalau kami salah, kami selalu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.